upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026, Senin 27 April 2026 dimulai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada Direktur Upacara. Cepat! Tak! Stop! Tak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor. Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di lingkup Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata siap dilaksanakan. Laksanakan. Ya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Kamera Putih. Cepat! Tak! Hiduplah tanahku, bangsaku rakyatku, bangunlah jiwa yang berdamai untuk Indonesia Raya. Stop! Tak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Baik, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai.
Selesai. Pembacaan sejarah singkat Hari Otonomi Daerah. Naskah sejarah singkat otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah dimulai sejak zaman kolonial pada tahun 1903. Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan desentralisasi Wet yang merupakan kebijakan otonomi daerah pertama di Indonesia. Setelah 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menitikberatkan asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah, Keresidenan, Kabupaten, dan Kota berotonomi. Selanjutnya, undang-undang tersebut diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yang mengatur negara Republik Indonesia menjadi 3 tingkat daerah, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Pasca pemilihan umum tahun 1955, lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, mengubah daerah otonomi daerah dengan istilah daerah swatantra. Setelah dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, terbitlah penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 tentang pemerintah daerah yang sejalan dengan situasi politik yang dihadapi negara mulai dari trikora sampai drikora. Pada era demokrasi terpimpin, lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang berkarakter desentralistis sekaligus mengaktualisasikan pendekatan daerah otonom biasa atau simetris dan daerah otonomi khusus atau asimetris. Tahun 1974 lahirlah Undang-Undang Nomor 5 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang berlaku sampai dengan tahun 1999 yang meneguhkan asas desentralistis yang berpusat di Jakarta. Dalam rangka memantapkan otonomi daerah, ditetapkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah, sekaligus menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Pasca gerakan reformasi, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, di mana komitmen pemerintah adalah memberi wewenang penuh kepada pemerintah daerah, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan agama. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diarahkan untuk menjaga kebijakan desentralisasi, baik yang sifatnya simetris maupun asimetris. Di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, pada era undang-undang inilah dilaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung untuk pertama kalinya. Selain itu, terbentuk daerah otonom baru yang terdiri dari 1 provinsi, 66 kabupaten, dan 8 kota. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang bertumpu pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari penegasan urusan pemerintahan hingga pembentukan daerah otonom baru. Sampai dengan tahun 2022 telah terbentuk daerah otonom baru sejumlah 38 provinsi, 415 kabupaten, serta 93 kota di Indonesia. Sebagai satu kesatuan negara Republik Indonesia berdasarkan desentralisasi dan otonom daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Otonomi Daerah ke-30 tanggal 25 April 2026. Dengan otonomi daerah kita wujudkan asta cita. Demikian pembacaan selesai. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Gurunya, serah di tempat.
Sambutan Menteri Dalam Negeri pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026, Senin 27 April 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat jajaran Forkopimda Provinsi, yang terhormat jajaran Forkopimda Kabupaten Kota, yang terhormat para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama lingkup pemerintah daerah, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat hadir pada acara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan salam sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, para tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak inilah yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel. Hadirin yang saya hormati, Indonesia adalah negara besar, bukan hanya dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, melainkan juga dari keragaman budaya, sumber daya alam, dan potensi daerahnya. Namun kehebatan ini tidak akan banyak berarti jika tidak dibarengi dengan sinergi dan kolaborasi yang sulit antara tingkatan pemerintah. Berdasarkan hal ini, sinergi pusat dan daerah merupakan sebuah keniscayaan untuk mencapai cita-cita bangsa, sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi kita. Sejalan dengan semangat kolaborasi tersebut, peringatan Hari Otonomi Daerah 30 tahun 2026 mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita". Tema tersebut mengandung makna yang melambangkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal, untuk secara bersama-sama mewujudkan asta cita yang mempresentasikan harapan bangsa Indonesia dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tanpa koordinasi yang baik, tujuan tersebut tidak akan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa kesatuan visi, arah kebijakan strategis serta langkah implementasi yang sinkron dalam berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan menjadi salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas. Hal-hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak, baik di pusat maupun di daerah, untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi diantaranya. 1. Program kerja prioritas nasional yang terbagi ke dalam 8 klaster, yakni pertama, kedaulatan pangan, kedua, kemandirian energi dan air, 3, pendidikan, 4, kesehatan, 5, hilirisasi dan industrialisasi, 6, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, 7, ekonomi kerakyatan dan desa, serta 8, penurunan kemiskinan.
Secara lebih spesifik, program yang hendak dicapai antara lain pengelolaan sampah menjadi energi listrik, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera dan pembentukan 80.000 KDKMMP. 2. Reformasi birokrasi berbasis outcome yang diperkuat dengan digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah untuk mewujudkan birokrasi yang cepat dan lincah. Perlu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif dan responsif, melalui pemanfaatan teknologi yang terintegrasi, yang terlihat dalam jumlah mal pelayanan publik di Indonesia yang sekarang terdapat 305 MPP yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. 3. Penguatan kemandirian fiskal daerah yang hingga saat ini terdapat 469 dari 546 daerah yang dalam kategori kapasitas fiskal lemah, yang berarti ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi. 4. Kolaborasi antar daerah yang dalam praktiknya masih sering dijumpai bahwa daerah cenderung berjalan sendiri-sendiri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, tanpa memperhatikan interkonektivitas dengan wilayah lain di sekitarnya. Contohnya, pengelolaan sampah di mana timbunan sampah yang kian meningkat memerlukan penanganan sampah yang komprehensif. Dengan kondisi terkini, per tahun 2025 terdapat 16,2 juta ton per tahun sampah yang tidak terkelola secara agregat lintas daerah. 5. Meningkatkan layanan dasar dan pengentasan ketimpangan yang hingga saat ini masih terdapat kesenjangan yang cukup nyata sebagaimana tercermin dari angka rata-rata Gini rasio Indonesia, yaitu 0,75, sehingga perlu upaya pemerataan yang lebih komprehensif. 6. Penguatan stabilitas dan ketahanan daerah, tantangan yang semakin kompleks, menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada penguatan stabilitas dan ketahanan daerah yang dapat diukur melalui angka inflasi yang pada saat ini pada angka 3,28% year-on-year per Maret 2026 dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda pada angka 5,39%. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan nasional memerlukan komitmen bersama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata. Hadirin yang saya hormati, upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dilepaskan dari kapasitas masing-masing tingkatan pemerintah karena merupakan faktor kunci untuk melaksanakan otonomi secara efektif. Oleh karenanya, upaya peningkatan kapasitas daerah menjadi hal prioritas dengan memberikan atensi pada: pertama, penguatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kerjasama dengan perguruan tinggi dan beasiswa. Kedua, peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, desain APBD berbasis kinerja, dan kerjasama dengan perbankan sebagai upaya membuka akses ke pembiayaan alternatif. Ketiga, penguatan kelembagaan dan tata kelola dengan melakukan reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas. Hadirin yang berbahagia, akhir kata,
Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Otonomi Daerah 30 tahun 2026. Semoga semangat otonomi daerah senantiasa menjadi motor penggerak bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongannya kepada kita semua dalam upaya pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 27 April 2026. Menteri Dalam Negeri. Pembacaan selesai. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, merendahkan hati untuk bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas rahmat dan hidayah-Mu pada hari ini, hari Senin tanggal 27 April tahun 2026, kami dapat menyelenggarakan peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah peringatan ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat otonomi daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Berikanlah kami, para pemimpin dan aparat daerah, petunjuk dan bimbingan-Mu agar mampu mengemban amanah dalam melayani masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memajukan daerah kami yang tercinta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mempersatukan, tanamkanlah rasa persatuan dan kesatuan di antara kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan. Kuatkanlah sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pereratlah gotong royong antara pemerintah dan masyarakat, demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata telah dilaksanakan. Terima kasih, bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada upacara. Mat. Nah. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Terima kasih, bubarkan. Panat batis. Upacara selesai, barisan diistirahatkan. Mohon Bapak Ibu, kita foto bersama. Ya.